negeri ini setelah hancur, bagaimana lagi? Kita yang udah mati terus mati bagaimana bakal dibangkitkan? Kemudian Allah kita di dalam surah Al-Baqarah. Kita coba bersama. Kita mulai 200. Panjur ila do'amika wa syarabika lam yatamanna lam yatasana Panjur ila do'amika wa syarabika lam yatasanna Wanjur ila himalik walinaj'alaka ayatal linnasi wanjur ila ijomi kaifa nunsiju adoman suha lakma wa amma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Aukal ladzi marra ala qaryatin huwa khawiyatun ala urushiha. Atau terhadap seperti orang yang melintasi suatu negeri yang kondisinya pada saat itu sudah mati. Kondisinya itu suatu negeri, kampung hancur, kayak orang harus ketiban bumi, patah sama tangan kawan-kawan. Kemudian qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana ya Allah menghidupkan negeri ini lagi setelah udah kondisinya seperti ini? Kemudian Allah buktiin dengan apa? Contohnya dirinya sendiri. Itu fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Kemudian Allah wafatkan dia selama berapa? 100 tahun. Tsumma ba'atha. Kemudian Allah bangkitkan dia. Qala, lalu berkata, Allah berfirman, kam labithta? Berapa lama kamu tidur? Qala, dia berkata, labithtu yawman aw ba'dha yawm. Aku tidur sehari atau setengah hari. Qala bal labithta mi'ata amin. Tetapi bahkan kamu tidur itu 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah makanan minuman kamu enggak berubah. Tapi unzur ila ridha. Lihat keledai kamu dan tunggangan kamu. Pulang-pulang jadi tinggal pulangnya doang, dagingnya habis. Buktinya itu bahwa kamu tidur selama 100 tahun.
binatang yang di hadapan kamu yang tadinya hidup udah jadi cuma tinggal tulang. Kaifanu sisuha tsumma nakusuha lahma. Lihat, kami bangkitkan, kami susun lagi tulang-tulangnya itu, kemudian kami bungkus dengan daging. Malam mayat tabayana lahu, kemudian setelah jelas bagi dia itu bukti bagi Allah, Allah berfirman, qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kamu udah tahu bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala. Buat Allah kecil. Kita mikirin bagaimana kalau kita jadi tulang. Ya di sana dijelaskan. Buat manusia apa yang nggak hancur? Rambut, gigi. Tapi nggak bisa menjadi penyusun tulang-tulangnya. Apa? Tulang ekor. Kalau bisa hancur. Tulang ekor nggak akan bisa hancur. Sekalipun diucap rambut, itu hebat. Ya. Ini salah satu bukti bahwa manusia akan dibangkitkan. Kemudian setelah itu manusia akan berkumpul. Jadi dikatakan Rasulullah SAW nanti matahari berada sejarak 1 mil di atas kepala. Orang akan sibukkan dengan kondisi dirinya, yang mana dirinya akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam semata kaki, ada yang tenggelam sebetis, ada yang tenggelam akal, ada yang kelelep sampai ke hidungnya, tergantung dosa-dosa dan kesalahannya gimana. Itu ilmu mizan, hari timbangan di hadapan Allah, menjadi timbangan menyampaikan kita. Itu kemudian Rasulullah menunggu kita di al-haud. Setelah masuk proses penimbangan yang masing-masing pada dipegang untuk kitab-kitab amalannya, kita akan ditunggu sama Rasulullah di al-haud, yang pada saat itu semua manusia ngerasain yang namanya haus, yang dia rasain dari dunia, hausnya di dunia mungkin 1 juta kali lipat. Rasa haus itu akan dirasakan oleh semua manusia di pada masa berat. Kemudian Rasulullah tunggu di telaga di al-haud, yang barang siapa bisa meminum cuma setetes akan menghilangkan rasa hausnya, terus-terusan tidak akan merasa haus. Nah, proses disitulah yang mana umat Nabi Muhammad SAW nanti yang tidak mengikuti syariatnya akan dicegah oleh malaikat Jibril. Malaikat akan cegah, tak boleh minum. Sampai Nabi bilang, Jibril itu umatku. Tidak kau ketahui sepeninggalmu apa yang telah mereka lakukan dalam bulan itu. Kadang kita nggak tahu, Nabi kita mau ikut-ikutan ibadah, mau ikut Nabi, mau ikut orang. Jangan ikut orang, kalau soal ibadah cari, kumpulin. Mana asalnya? Ya, hadisnya yang memerintahkan untuk berbuat beramal seperti ini. Itu yang menyebabkan, itu proses belum manfaati syirat. Disinilah syirat itu yang menentukan di mana kita sebagai akan menjadi ahli neraka atau ahli surga. Kalau selamat, itu di surga, depan itu surga kita nunggu. Kalau kita nggak selamat, belum alhamdulillah. Nanti itu lagi proses syafaat. Di mana Rasulullah berdoa kepada Allah naik turun ke aras, minta ampunan buat orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya, supaya diangkat dari neraka orang-orang. Disinilah para hafiz Al-Quran diberi kesempatan memberikan syafaat buat 7 anggota keluarganya, 7 orang anggota keluarganya. Sangat, makanya penting menghafal Quran, baca Quran wajib, khatamin Quran wajib, menghafal Quran lebih wajib. Karena apa? Akan datang nanti di hari kiamat Al-Quran itu memberi syafaat buat orang yang membacanya. Nanti Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat. Kita, ya Allah, dia telah menghidupkan hidupnya, waktunya di dunia dihabiskan untuk membaca aku. Angkat ya Allah. Allah dengan kehendaknya akan memberikan diangkat gitu dari neraka. Makanya ini salah satu pembela kita nanti. Pegang kuat-kuat. Apa ini? Mulai sekarang yang belum hafal satu ayat, berat 30 juz yang ini, paling istri. Mudah-mudahan nanti dia bakal jadi pembela kita. Ketika yang lain pun nggak bisa membela kita, orang tua lari dari anak ini, kan jelas itu. Yauma yafirul mar'i min akhihi wa ummihi wa abihi.
lagi itu yang manusia lari dari saudara. Jadi apa itu? Ya, berat. Anak aja nggak peduli sama emak, begitu pun nggak peduli sama anak. Pasangan nggak peduli dengan pasangan yang lain. Itu masing-masing apa? Rasain susahnya kondisi badan tapi. Ini bagian daripada iman yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Nah, sebelum kesana semua, ada satu proses. Itu proses kematian. Yang banyak para ulama sepakat bahwasanya setelah kematian ini kita nggak santai-santai. Ya, dalam satu hadis dari sahabat Abu bin Azib, para jemaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di janazati rajulin Ansor, dalam satu penguburan, proses penguburan sahabat Ansor. Kemudian famtahaina ilal qabr. Kami menunggu proses penggalian kuburnya yang belum selesai. Kemudian walama yulhadun fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil nunggu proses itu Rasulullah duduk. Wajalasna haulahu, kami duduk sekeliling Rasulullah. Karena ala ru'usina tayr, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Duduknya pakai khusyuk gitu, nggak bergerak. Nggak mau bergerak karena ada satu burung mengganggu burung yang lepas, itu istilah. Maksudnya duduknya serius itu sampai nggak bisa bergerak. Rasulullah tegang. Wafi jadi ulun yang foto fil ardi. Di tangannya ada serating yang Rasulullah menggambar itu gambar-gambar gitu. Kemudian orang sahu Rasulullah melihat langit. Kemudian ke bumi di situ lagi dari segi dibikin tidak lagi ke angin. Kemudian diberkata, Pakola Rasulullah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Ista'izu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, mohon perlindunganlah min azabil qabr, dari azab kubur. Marratain, itu Rasulullah ucapkan selama 2 kali atau terasa di sini saya. Jadi Al-Bara bin Azib bercerita dia pernah mengikuti satu proses pemakaman sahabat Ansor bersama Rasulullah. Kemudian ketika sampai di pemakaman, proses penggaliannya belum selesai. Sambil menunggu proses itu, Rasulullah duduk sambil megang ranting kayu. Rasulullah gambar tegang. Keadaan itu tegang sehingga membuat kami duduk itu nggak berani bergerak, meskipun istri Rasulullah melihat ke atas. Kemudian melihat lagi dari itu. Tahu-tahu Rasulullah berlindung kalian kepada Allah daripada azabku yang kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tsumma qala inna 'abdal mu'min idza kana fil qati'i min ad-dunya wa iqabalin min al-akhirah." Sungguh seorang mukmin gitu, dia akan mengalami proses perjalanan dari dunia menuju alam akhirat. Kemudian nazala ilaihi malaikatun minas sama'i yardul wujuh, akan turun kepadanya seorang malaikat dari langit yang sangat putih wajahnya, karena wujuhum asyamsu, seperti wajahnya itu sinarnya seperti sinar matahari. Ma'ahum kafan minal kafanil jannah, yang dia membawa kafan itu kafan dari surga. Wahanud minal hanatil jannah, itu juga membawa minyak wangi hanud dari surga. Kemudian hatta yajlisu minhu hatta yajlisu minhu maddalasa, hingga dia duduk sejarak pandangan si calon mayit ini, orang mukmin yang mau meninggal. Kemudian hatta yajlisu minhu maddal basar,
duduk dari orang yang mau meninggal itu sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Tahu-tahu datang malaikat mau menghampiri orang yang mau dicabut itu nyawanya. Hatta yajlisa inda ra'sihi, duduk di samping kepala si calon mayat itu. Fayaqul, kemudian dia berkata, ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluar kamu, kembali kamu kepada ampunan dan ridwan Allah. Kemudian ruh orang soleh itu, abdul yang mukmin itu keluar seperti air yang dituangin di ceret. Kata ruju tasilu kama tasil qatratu min fisifah. Jadi keluarnya dia seperti keluarnya dari mulut ceret. Ruhnya itu gampang. Kemudian faida akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata'ain. Ketika keluar dipegang sama ruhnya sama malaikat itu, enggak pakai lama. Malaikat yang putih tadi yang pakai wajah putih yang pegang kafan dan manut langsung samperin ruhnya yang orang ini itu. Dia pegang sama dia, diambil dari tangan malaikat mau dibungkus sama kafan. Habis dibungkus sama kafan, siramin minyak wangi yang manut tadi wangi. Dibawa ke langit. Seperti jalanannya dari bumi ke pintu langit dunia. Malaikat pintu langit begitu diketok, saking aroma hangutnya itu belum pernah dia cium, sewangi apapun minyak wangi yang paling wangi di dunia ini. Sehingga para malaikat menjaga pintu langit dunia itu bertanya, ruh siapa ini? Ruh mukmin yang baik siapa ini? Fulan si fulan, dikatakan oleh malaikat yang bawa kafan tadi. Makanya dia bilang di sini dengan sebutan nama terbaik yang pernah dia sebutin di dunia buat orang-orang yang baik. Kemudian dibuka pintu langit kedua, dibuka pintu langit ketiga sampai di hadapan Allah. Ketika di hadapan Allah, Allah suruh catatan kita tambahku di Iliyin, yaitu tempat catatan dikumpulnya catatan nama-nama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kembalikan ruh hambaku ini ke dunia. Bagaimana aku telah menciptakannya dia dari tanah, akan aku kembalikan kepada aku akan kembalikan nanti penciptaannya kembali ke tanah dan akan aku bangkitkan dia dari sana dari tanah. Jadi proses manusia itu memang diciptakan dari tanah bumi, dikembalikan ditanam di bumi, kemudian akan dibangkitkan lagi di bumi lagi dibangkitkan. Dan tadi dibaca ayat proses kebangkitan sama. Nah setelah dibawa lagi itu jenazah, ruhnya diturunin ke bumi, masukin di dalam kubur. Yang di dalamnya udah ada jasadnya yang sudah dikubur. Begitu dimasukin di dalam jasadnya, dia mendengar suara telapak kaki orang yang menantikan ke dalam kuburnya itu meninggal. Dimasukin ke dalam jasadnya, dibubutin. Kemudian ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Sini dikatakan Munkar dan Nakir, berdasarkan hadis yang lain dikatakan kenapa dikatakan Munkar dan Nakir? Karena si orang mukmin ini yang baru dimasukin ruhnya lagi nggak pernah melihat bentuk malaikat. Yang dikatakan di hadis yang lain warnanya hitam, sehitam yang belum pernah dia lihat. Satu lagi warnanya biru yang belum pernah dia lihat, biru yang pernah dia lihat. Kemudian ditanya apa bukan? Mana juga? Sama kita. Kalau jawaban orang yang beriman lancar, dia akan jawab. Rabbi, ya Allah, Muhammad, Nabi, wa Rasul, Al-Quran, amali, amalku dan aku wa ashhad anak mereka. Al-Quran itu adalah kebenaran yang pernah aku baca. Itu salah satu pertanyaan yang ada dalam hadis ini, dikatakan aku manroh rabbuka mana biyuka paman kita. Itu pertanyaan ini sampai berat. Ringan, tapi nanti di hadapan malaikat yang tampang hitam, birunya biru,
Ini baru proses sampai pertanyaan yang dibilang fitnah kubur ini baru fitnah kubur, belum selesai di sini. Kalau dia jawabnya benar, maka Allah akan menjadi saksi. Sodak abdi, sungguh benar hambaku. Setelah selesai suara itu, ditinggalin dia malaikat munkar dan nakir. Kemudian datang satu lagi sosok yang wajahnya rupawan, wajahnya ganteng, seganteng orang yang belum pernah dia dilihat di dunia. Wanginya yang belum pernah dicium, wangi di dunia. Ditanya, Assalamualaikum, dikatakan oleh makhluk ini, selamatan bagimu dan kebahagiaan bagimu. Ditanya, siapa yang juga keselamatan bagimu dan kebahagiaan? Siapakah engkau wahai makhluk yang rupawan? Aku adalah hamba perbuatan yang akan mengimanimu di tempat ini. Kemudian kata Allah di atas, bukain pintu surga, hamparkan permadani, membentang ke surga. Lihat kenikmatan surga yang dia bisa lihat dari alam kubur. Ini adalah salah satu bentuk nikmat kubur buat orang yang beramal soleh. Di dalam situlah dia akan ditemani oleh amal, sebagaimana Rasulullah bilang, di oleh mayita, yang mengikuti mayit ada di 3. Wayarji'u salah. Pertama ayat fi'ul mayita salah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Wayarji'u nani. Yang pulang 2. Apaan yang pulang? Keluarga sama hartanya pulang. Maka wayar pokok wahid. Yang tinggal satu. Siapa yang tinggal? Aman dulu. Nanti yang penting kita dikubur aman. Rasulullah bilang yang ngiringin kita ke tempat kubur siapa? Ada 3. Contohnya kita meninggal dari mayat. Di mana kita? Di dalam kerangka. Yang ngiringin kita siapa? Keluarga. Anak kita ikut, bini kita ngikut kalau masih ada, ibu kita kalau masih ada ikut, adik kita, saudara, paman, mamang, tetangga, semua yang ikut nanti. Motor kita, mobil kita ikut ngiringin. Ketika sampai di kuburan, proses pemakaman, dicemplungin satu apa yang teman-teman kita kami saudara-saudara kita sendiri itu di dalam kubur. Terus kemana keluarga kita, anak kita, istri kita, bapak kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, uak kita, mamang kita, kemana? Pulang. Pakai apa pulangnya? Pakai motor kita, pakai mobil kita. Berarti apa yang dikatakan juga? Yang tiga siapa? Amal itulah yang tadi berbentuk manusia yang berpahala buat orang-orang yang beramal. Ditemani dulu itu belum selesai, setelah selesai dihamparin kata Allah, hamparkan permadani menuju pintu surga. Bukain pintu surga yang bisa dia lihat, kenikmatan surga di dalamnya. Sambil duduk, dia nunggu itu. Apa dia bilang? Ya Allah, cepetin kiamat. Biar apa? Biar bisa masuk sana tempat kenikmatannya. Apa kata Allah? Sabar. Ya Ibn Maksumud, wahai jiwa-jiwa yang benar. Buat amal yang buruk bagaimana? Apa yang monyet? Ketika dia nanti menuju proses kematian, datang malaikat dari langit. Cuma wajahnya enggak seperti yang pertama, wajah hitam. Bawa kain kafan enggak? Bawa. Berbentuk apa? Karung kelapa tau nggak? Kayak gitu. Karung boni dari api neraka. Minyak wangi yang paling bau yang pernah kalian lebih bau dan paling bau yang sangat bau dari bau kuncinya yang pernah kalian. Ketika malaikat mau datang di hadapan orang yang fajir itu, dikatakan, wahai jiwa-jiwa yang besar, kembali kalian kepada surga dan azab Allah. Kabur ini. Ruh kita kan tadinya utuh nih, mencat, tangan sendiri, kepala sendiri, badan sendiri, dengan kaki sendiri, pisah-pisah gitu kamu satu, saking ketakutan.
Akhirnya apa? Cabut dengan pak. Ketika dicabutnya tahu nggak? Pancing garong, pancing cumi. Begini kan, berapa mata? 4, ada yang 6, ada yang 8. Nggak ada sekejap di tangan malaikat maut datang malaikat maut turun bawa kain yang dari yakin dia masuk ke dibungkus siramin dengan minyak wangi baru sampai di atas ada kebauan semua malaikat maut nggak dibukain. Ketika nggak dibukain, Allah berfirman, catat amal kebaikan catatan amal hambaku ini di sijil, itu dasarnya bumi. Jadi ayat Quran jelaskan. Ketika ruh manusia itu disambar oleh ruh, maka dilemparkan ke bumi, dimasukin secara paksa, dijemput sama malaikat muka dan mati. Duduk kalau kayak gini. Siapa yang mau buka? Nggak bisa jawab. Aku. Dung, masuk dalam bumi, diambil lagi, tutup. Mana yang buka? Nggak tahu. Dung, pakai koda. Kan tadi kita main gitarnya nggak kerja. Dan di dunia ada main drum, pakai drum aja. Karena orang mati kan sesuai dengan kebiasaan. Yang di dunia cuma ngabe tuh, kayak dung, masuk 7 lapis bumi, naik lagi dengan utuh. Terus seperti itu tiap hari. Ketika dia nggak bisa jawab semua pertanyaan itu, Allah berfirman, kata kau dusta, telah datang kepadamu seorang rasul bahwa aku adalah Rasul, dia adalah utusanku, dan Al-Quran adalah iman sebagai petunjuk dalam kehidupan. Nanti 100 tahun kemudian baru kiamat. Enak kali temenin sama itu. Sekarang kita hisap diri kita tiap hari. Kenapa ya? Pentingnya muhasabah supaya kita tahu. Dalam sebuah hadis, saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisap diri kamu sebelum kamu bisa. Supaya kita tahu di mana nih posisi kita. Makanya penting kita selalu ingat mati. Kita banyakin baca Quran. Kenapa banyak baca Quran? Karena dalam Allah menjanjikan pahala 1 huruf adalah 10. Udah jangan pakai yang main-main deh. Urusan dunia udah diatur. Kalau emang Allah bukain kesempatannya ambil. Kalau enggak, ngaji aja lagi. Ngaji lagi, Quran lagi, sholat lagi, Quran lagi, sholat lagi. Nggak apa-apa, orang bilang butuh buku, kita butuh Quran, nggak apa-apa. Karena Allah bakal jadi. 1, pahala untuk diri ini. Ini Quran juga bakal menjadi apa? Syafaat, menjadi syafaat salah satu. Nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat buat apa? Buat orang yang senantiasa membaca. Nggak apa-apa terbata-bata aja. Ada pahamanya. Kita benar kayak Pak Amran tuh. Dan nggak tahu apa-apa dia. Nggak tahu tuh yang tadi namanya. Alif doang. Yang lurus tuh alif aja. Yang keriting, yang itu kayak 3 tuh terbelokan 3 dia nggak tahu. 3 ada titiknya apa itu? Nggak tahu. Alhamdulillah sekarang dia udah lancar. Pahala itu baru jadi dikirim. Iya. Dikirim itu. Kalau dia ada umur berapa? 23. jadi kori. Jadi alhamdulillah karena waktu juga ya, mungkin kita akan bahas nanti masalah rububiyah ya. Tapi benar Ben, itu barusan waktu bilang mengenai masalah ini kan kebetulan berapa kali ngomongin otopsi ya Ben. Otopsi. Kenapa disebut alam barzakh? Apa bedanya antara alam barzakh dan alam kubur? Kayak apa gitu. Dikatakan alam barzakh itu karena adalah alam yang tembok gitu. Yang telah hijab terhalang. Dia nggak bisa melihat dunia, Allah kasih lihat
nikmat sekilas tentang itu surga buat mereka yang beramal baik. Yang lain bisa lihat nggak? Nggak bisa. Begitupun neraka yang bisa dilihat sama orang yang amalannya buruk, yang amalan baik nggak bisa lihat. Ini ada di hijab. Kemudian dikatakan kubur karena proses manusia itu dikubur. Proses kuburan itulah yang bikin kalian supaya gampang ya. Alamku dan alam ya sama pakai bagaimana orang yang dibakar? Maksudnya kalau kubur ada barzah. Dibakar. Yang dibakar jadi debu. Masuknya kemana? Lambat aja. Yang dibuang ke laut. Berapa lama setelah proses kematian? Kalau yang nggak dikubur-kubur diawetin, ditungguin nggak di bawah sama mereka? Proses tetap berjalan, itu boleh aja dasar lo pegang. Jasad kita pegang nih, umpamanya aman, anak sayang nih anak mati, kepengen anak tetap aja dibawa sini tuh anak. Jangan serem, jangan dikubur. Sayang sama anak gue. Proses di alam kubur itu alam barzah tadi yang tadi kita bacain nanti berjalan nggak? Berjalan. Sampai nanti dibangkit, mereka hancur dulu di dunia, baru yang kita basem hidup lagi dengan kehendak Allah. Orang yang dibakar, hancur nggak? Begitu dimasukin turunnya ke dalam tanah, di dalam basah bagaimana? Dengan keluar sama begitu berbentukan. Ya, karena cukup ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita, terutama buat diri saya pribadi, agar senantiasa mempersiapkan amalan-amalan kita untuk pulang. Karena proses perjalanan setelah kematian itu masih panjang. Dunia ini berapa hadis Rasulullah menggambarkan bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum banyak tanda-tanda kiamat. Insya Allah dengan kondisi seperti ini kita masih lama. Kalau kita masih besok pasti kiamat juga masih lama. Berarti harus kita persiapin apaan? Amalan soleh. Untuk saya pribadi, untuk jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan kita kalau beramal soleh. Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allah senantiasa mengingatkan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampunan dari Allah kepada Allah, dan kita istiqomah di dalam taubat bagi kita. Kita tutup video ini dengan baca Al-Qur'anul Majid. Benar semua dengan kepada Allah. Kalau ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Mohon bukan sama Allah. Sebabnya kita tutup dengan doa Al-Qur'anul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.